Saudara, prosesi Kendi Nusantara, penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi di seluruh Indonesia mengawali pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Prosesi digelar di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara dalam rangkaian perkemahan Presiden Jokowi dan para gubernur. Dan sudah hadir. Prosesi Kendi Nusantara digelar di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara. Prosesi ini diawali penyatuan tanah dan air yang dibawa masing-masing gubernur dari wilayah masing-masing. Penyatuan tanah dan air ini dimaknai sebagai simbol kesatuan di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara. Proses dilanjutkan penanaman pohon oleh Presiden Jokowi, Ibu Iriana Jokowi, dan seluruh gubernur. Sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pembangunan IKN Nusantara menghadapi sejumlah tantangan termasuk yang terbaru, mundurnya calon investor SoftBank. Menurut tenaga ahli utama KSP Wandi Tuturong, batalnya rencana investasi SoftBank didasari perbedaan konsep IKN dan harapan investor. Dari sisi konsep saja ini sudah berbeda. Kalau ekspektasinya misalnya jutaan orang, yang saya tahu 5 juta bahkan lebih yang diharapkan ya. Tentu saja ekspektasinya berbeda dari sisi return on investment misalnya. Oke. Dan itu wajar kalau berbeda. Sehingga kalau misalnya tidak cocok, ya mungkin menarik diri. Sebaliknya, pemerintah baru saja menerima kunjungan delegasi Uni Emirat Arab yang diklaim tertarik berinvestasi di IKN. Meski sudah memiliki kepala dan wakil kepala otorita, namun publik berharap pemerintah tidak mengabaikan aspirasi publik dalam pembangunan IKN. Ya jelas hak yang pertama paling penting itu hak-hak warga itu jadi hilang kedaulatannya ya kan, untuk memiliki representasi di pemerintahan daerah ya, karena kan IKN itu kan satu daerah walaupun disebut dengan ibu kota negara, tapi kan daerah, dan daerah itu kan ada penghuninya, penduduknya, ada warganya, baik yang asli maupun yang pendatang. Jadi mereka tidak bisa diabaikan begitu saja, apalagi kemudian istilah kepala daerah itu otorita itu kan nggak ada, tidak ada itu. Otorita itu ya di Batam ada, walaupun gagal otorita di Batam itu kan gagal. Karena pembangunan IKN harus dibuktikan dengan pencapaian target, sekaligus menjawab kekhawatiran menjadi kota hantu, seperti pengalaman Myanmar di ibu kotanya Naypyidaw. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, setelah Undang-Undang IKN digugat ke puluhan tokoh nasional ke Mahkamah Konstitusi, calon investor pembangunan Ibu Kota Nusantara juga menyatakan mundur. Bagaimana jurus pemerintah mewujudkan pembangunan IKN Nusantara dan tidak berakhir jadi kota hantu seperti yang dialami oleh Myanmar? Kita akan bahas lengkapnya bersama Wandi Tuturong, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, dan Profesor Azumardi Azra, Guru Besar UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga merupakan penggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara. Selamat malam, Bapak-bapak, sehat selalu. selamat sore. Iya. Petang, Bung Aiman. Sore dan petang menjelang malam. Baik, kita ke Bung Wandi dulu. Saya ingin ke Bung Wandi. Bung Wandi, banyak yang masih belum mengetahui terkait dengan prosesi kendi tanah dan air dari 34 provinsi. Jadi seperti apa mungkin Anda bisa menjelaskan? Ya, saya kira kan itu bagian dari komitmen ya, yang simbolik sifatnya, sudah disampaikan oleh Presiden juga bahwa ini menunjukkan kebinekaan dan persatuan. Jadi kolaborasi juga disampaikan oleh Presiden dari berbagai pihak. Kalau dalam keterangan yang disampaikan oleh Pak Heru, Serpres juga tanah dan air itu kan juga kalau disatukan menjadi tanah air, jadi sangat simbolik. Artinya simbol-simbol seperti ini banyak di dalam tradisi kita, bahkan sebagai manusia modern kan sebenarnya kita juga punya banyak simbol, termasuk ketika wisuda harus bertoga, ketika orang berkompetisi mendapatkan piala dan medali, itu juga bagian simbol yang menunjukkan sebuah pencapaian dan komitmen dan pencapaian. Dan saya kira bagus kalau kita ada seperti itu, karena kita kan memang manusia yang makhluk yang simbolik. Oke, jadi ini macam-macam ini ya, kendinya ada yang dari bambu, ada yang dari guci, ada yang dari tanah liat dan lain sebagainya, Bung Wandi ya, dari berbagai gubernur ini. Ya, itu bagian dari kearifan lokal kan, masing-masing punya tradisi sendiri, dan saya kira dipertemukan dan
semua menganggap hal ini penting untuk dilakukan dan perlu didukung. Dan air dan tanah itu dicampurkan ke dalam satu wadah untuk kemudian memiliki simbol keberagaman. Betul. Oke, saya ke Prof. Azumardi Azra. Prof. Azra, Anda juga punya catatan soal ini? Ini hal yang memang menarik untuk dilihat ya secara kebudayaan, keberagaman, 34 tanah dan air dikumpulkan dalam satu titik. Ya kalau tanah dan airnya dicampurkan sih boleh-boleh aja ya. Tapi kalau disebut kendi Nusantara itu tidak mencerminkan keragaman ya. Karena apa? Karena itu berasal dari tradisi Majapahit. Oke. Jadi bahkan nama Nusantara itu juga dimunculkan pertama kali oleh Patih Majapahit yaitu Gajah Mada, ya kan? Jadi menurut saya tidak representatif itu kendi Nusantara itu sebagai simbol keragaman. Kenapa? Bahwa Prof? air dan tanahnya datang dari berbagai daerah 34 provinsi, iya, itu menampilkan keragaman. Tetapi kendinya itu sendiri, simbolisme kendinya itu tidak mewakili keragaman ya. Jadi harus dicari. Karena apa? Karena tradisi simbol tradisi kendi itu yang semacam itu tidak ada di kerajaan-kerajaan lain di luar di luar Jawa lah katakanlah begitu, nggak ada tradisi itu di Aceh, di Sumatera Barat ya kan, di Makassar nggak ada tradisi seperti itu. Ya memang kendi dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk menyimpan air, untuk acara kesenian, acara perkawinan, resepsi dan macam-macam acara-acara sosial itu, tetapi tidak dalam konsep atau kerangka yang magis. Kalau saya sebut itu. Ini malah Pak Mas Ganjar, Gubernur Jawa Tengah membawa dengan guci, bukan dengan kendi. Ya guci atau kendi sama itu. Iya, artinya kan kalau bicara soal Jawa justru yang dari Jawa bicaranya malah bukan kendi tapi guci. Iya, atau bahkan ini bambu. Ini ya memang pemakaian istilah guci dan kendi itu bisa dipertukarkan ya. Ada yang pakai kendi, ada yang pakai guci ya kan. Guci itu mungkin yang lebih modern ya. Misalnya guci itu yang diproduksi keramik misalnya dari China misalnya. Itu biasa disebut guci. Tapi kalau yang tradisional dari tanah itu disebut kendi gitu kan, kira-kira begitu. Nah, cuma kan yang kita lihat ini karena berorientasinya ke masa lalu, masa Majapahit, yang itu bersifat mitis ya, mitologis juga, mitologis dan mitis, ini nggak cocok dengan gagasan misalnya ingin menjadikan ini kota pinter, kota yang berorientasi ke depan, kota yang mungkin pernah disebut juga oleh dalam istilah Presiden Jokowi sebagai metaverse gitu ya. Nah, saya kalau saya sih, kalau memang kota ini orientasi masa depan, maka simbolisme yang ditampilkan itu adalah simbolisme ke masa depan gitu. Bukan simbolisme ke masa lalu yang itu tidak representatif untuk keragaman tradisi di Indonesia, di tanah air kita ini. Oke, Bung Wandi silakan. Ya, saya kira kalau simbol kan tidak perlu ada monopoli tafsir. Jadi boleh saja punya aspirasi yang lebih. Tidak boleh ada monopoli tafsir ya, baik. Ya, tidak boleh dong. Masa di monopoli tafsirnya kan tidak ada yang salah. Dan tadi juga dengan salah satu budayawan dari UGM juga justru mengatakan ini yang tepat. Saya kira kalau kita kumpulkan semua budayawan barangkali punya 1001 macam pendapat. Tapi intinya adalah ini dilakukan dengan niat yang baik. Tidak melulu masa lalu, tetapi untuk masa depan. Jadi niatnya saat ini yang harus kita lihat untuk membangun masa depan. Saya kira itu sudah cukup. Oke, termasuk juga berkemah. Mungkin Bung Wandi bisa menjelaskan terkait hal ini. Ya ini pun bisa dilihat dari berbagai sisi ya tentu saja. Tetapi berkemah itu kan biasanya kita kalau berkemah kan ingin mendekatkan diri dengan alam. Kebetulan kota ini juga konsepnya smart forest city. Nah, jadi kita nanti harus terbiasa dekat dengan alam, dengan kota, dengan paradigma baru yang akan kita bangun. Ini kota berkelanjutan ke depan akan seperti itu. Sudah mulai banyak dibangun ini. Singapura pun sedang mempersiapkan diri dengan green plan-nya 2030. Iya, permasalahannya juga ini ada tantangan karena calon investor, saya sebutkan misalnya SoftBank, itu mundur. Lalu kemudian ada investor-investor lain yang juga belum jelas terkait hal ini. Apa yang kemudian menjadi cita-cita bagus, tapi kemudian energinya menjadi dipertanyakan.
Jadi pertanyaan buat saya nih, Bung Ya, Andi. Bung Wandi silakan. Oke, kalau SoftBank ya itu kan sudah saya jelaskan juga dalam wawancara dengan Kompas TV ya. Jadi ada semacam perbedaan ekspektasi karena di awal-awal memang konsep IKN ini ada dua. Satu ingin membangun mega city. Jadi seperti memindahkan Jakarta dengan jutaan penduduknya, puluhan juta jiwa. Atau kita mau sebuah konsep yang berbeda sama sekali, yang lebih sustainable, berkelanjutan. Makanya, tetapi yang sudah diputuskan oleh undang-undang kan ini yang Smart Forest City. Ya. Dengan maksimal penduduk itu cuma 1,7 juta jiwa di 2045. Nah, dalam hitung-hitungan keuangan tentu saja ini berbeda konsepnya. Jadi misalnya kalau investor berharap bahwa kita maunya di atas 5 juta. Dan itu yang saya kira terjadi dengan dengan SoftBank karena dia tidak menjelaskan alasannya ya. Kalau itu yang terjadi, ya wajar saja, karena itu berbeda ekspektasi, return on investment-nya mungkin juga berbeda gitu. Dan saya kira semua investor punya preferensi sendiri-sendiri. Jangan lupa juga ada investor-investor baru yang menghendaki tentang green investment misalnya. Blue economy, green economy itu kan masa depan. Dan tapi permasalahannya kan belum ada sampai sekarang yang terdengar, meskipun kita nggak tahu ke depan. Saya ingin ke Pak Prof. Azra. Prof. Azra, investor mundur, ancaman? Ya, saya kira kecil peluangnya investor masuk ya karena berbagai alasan ya. Yang pertama, IKN itu tidak menjanjikan secara bisnis ya, secara ekonomi itu. Orang siapapun investor berharap return, ya kan? Jadi kalau SoftBank dikatakan itu mundur itu karena saham mayoritas SoftBank itu adalah dari Arab, ya kan? Nah, Arab itu tidak tertarik walaupun ada janji-janji ya, Pangeran Nahyan dan sebagainya. Pengalaman saya ya, termasuk diskusi juga satu waktu diskusi dengan Pak Menko Maritim dan Investasi tentang investasi dari Timur Tengah ke Pak Luhut ya? Pak Luhut itu sama sekali nggak ada. Investasi Arab Saudi di Indonesia itu boleh sangat minimal. Karena? Ya, saya kira mereka lebih tertarik menaruh uangnya memiliki misalnya saham mayoritas di Citibank misalnya, atau saham mayoritas Citibank itu punya Arab, atau misalnya membangun gedung-gedung mercusuar seperti Burj Al Khalifah misalnya, atau membeli tim-tim top di Eropa seperti misalnya Manchester City atau PSG, Malaga, Newcastle, itu tertarik itu dia. Kalau di Indonesia boleh kita cek tidak ada proyek misalnya Sustainable Development Goals. Misalnya. Tapi tadi saya tertarik dengan pernyataan Anda bahwa tidak ada investor yang tertarik untuk proyek IKN. Kenapa menurut Anda, Prof? Ya karena tidak viable dan tidak visible secara ekonomi. Nggak mungkin dong orang investor dari luar negeri menaruh uangnya sebagai charity. ROI-nya dipertanyakan, return on investment-nya dipertanyakan. Iya, tingkat pengembaliannya. Jadi kalau membangun nggak ada jalan lain menurut Anda pasti akan pakai APBN. Ya pasti pakai APBN ya. Kalau dari luar menurut saya sih kecil peluangnya. Apalagi ya negara-negara yang kita harapkan bisa mendanai itu juga menghadapi kesulitan ekonomi. Arab Saudi itu mengalami defisit anggaran berjalannya sudah berapa tahun ini. Sekarang ini aja agak baik karena harga minyak yang naik gara-gara perang Ukraina itu, Rusia menyerbu itu agak naik dia. Tapi di luar itu kan mereka harus membiayai aksi-aksi operasi militernya di Yaman dan di tempat-tempat lain, ya kan. Terus juga membelanjai pangkalan militer Amerika di beberapa tempat di Saudi. Jadi nggak berat bebannya menurut saya sih. Bung Wandi, jadi ini ujung-ujungnya pasti akan APBN, nggak akan mungkin ada investor yang masuk. Anda setuju? Tidak dong. Mungkin teman Profesor Azumardi Azra kan bertemu dengan investor yang tipe tertentu. Investor tuh banyak loh. Jadi ada investor yang senang dengan green investment. Mereka itu sangat inovatif. Mereka tuh tahu peluang-peluang ke depan seperti apa. Jadi saya kira tidak bisa kita menggeneralisasi. Kita lihat saja nanti, ini sekarang masih awal kan. Nanti kan akan membuktikan waktu. Nah, kita lihat saja, kami juga saat ini sampai hari ini pun masih didatangi oleh investor-investor. Tapi saya tanya, kalau seandainya tidak ada investor yang masuk dengan APBN pun jalan? Gimana?
Kalau misalnya ini kita bicara worst come to Wah, worst, yang paling jangan buruk pakai ya. misalnya dulu, nanti lihat aja nanti. APBN kan sudah pasti. Ada APBN, porsinya cuma betul. yang harus dibangun awal kawasan inti pusat pemerintahan. Aha. Tapi soal investor, nanti kita lihat di Oke. lapangan. Kita lihat. Tapi yakin bahwa investor pasti ada. Silakan Prof. Iya, yakin dong. Contoh Bung Wandi ya, investasi Arab yang gagal itu adalah Mandalika itu. Pusat pariwisata di Lombok itu gagal. Dulunya mau dibiayai Qatar, tapi akhirnya tidak. Akhirnya Ya, juga dibiayai oleh bisa aja kita memilih, Prof. APBN-nya. Kita memilih 1-2 contoh anekdotal, tetapi kita nggak bisa menggeneralisasi kan. Ya ada Saya nggak kira contoh? kami juga bertemu, Profesor punya teman investor, saya juga punya teman investor. Nanti Ya, kita lihat contoh. saja realisasinya seperti apa. Kira-kira kan seperti itu, Prof. Kenapa saya tanyakan seperti ini? Nanti Contohnya yang Arab yang berhasil, yang ada, yang besar di Indonesia ada nggak? Yang ada itu Jepang, ya kan? Nah, itu ada China. Ya, makanya kita lihat nantinya kita lihat kan saya bilang kita tidak bisa menggeneralisasi. Ada banyak investor-investor yang senang dengan proyek-proyek green. Oke, baik. Kita bicara nanti soal investor, tapi ada ketidakyakinan dan ada keyakinan apakah APBN semua dan lain sebagainya ini menarik untuk cermati. Tapi terakhir, saya ingin tanya ke Bung Wandi. Ada pengalaman perpindahan ibu kota misalnya di Myanmar ya, Ipitau misalnya dan lain sebagainya yang kemudian tidak dianggap sukses dan bahkan menjadi dikatakan sebagai kota hantu. Nah, bagaimana kemudian pemerintah meyakinkan bahwa perpindahan ini akan berjalan mulus dengan pemerintahan siapapun nanti di 2024 dan kemudian tidak terganggu dengan kebijakan yang baru? Jadi biasanya kota yang gagal itu karena terlalu jauh, jadi tidak ada penyanggahnya. Kalau IKN ini ada 2 kota yang sudah jadi, Balikpapan dan Samarinda, bahkan sudah terhubung dengan tol. Dan nanti tol yang akan ke IKN itu kalau terhubung itu dari bandara Balikpapan ke IKN itu cuma setengah jam loh. Saya aja dari rumah saya ke istana itu 45 menit sampai 1 jam. Dari mana tuh Bung Wandi? Dari daerah mana tuh? Saya dari daerah Cinere. Depok ya, oke baik. Ya, saya kira kita punya pengalaman itu kan, kota satelit yang berhasil itu BSD itu karena ada penyanggahnya Jakarta kan. Ya. Itu juga bagian dari pertimbangan kenapa IKN Penajam Pasir Utara dan Kutai ini di Sepaku ini menjadi tempat yang ideal karena bisa terakselerasi oleh itu. Anda mengatakan bahwa infrastrukturnya sudah ada, jalan tolnya sudah jadi. Ya, sudah jadi, betul. Jadi nggak mungkin juga itu menjadi kota mati. Tidak mungkin. Prof, silakan. Iya sih, optimisme sih boleh aja dan memang kita harus selalu optimis ya. Tapi juga kita harus, menurut saya sih harus realistis juga. Nah kalau saya melihat dari secara realistis memang agak sulit ya. Sumber dananya itu sulit. Oke. Sementara di dalam negeri kita juga masih harus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ya kan, dan kemudian pemulihan sektor-sektor ekonomi, sektor kesehatan, pendidikan dan sebagainya juga. Tapi dana kan katanya bisa dicari, Prof. Nanti akan ada investor dan lain sebagainya. Katakanlah misalnya ada. Kalau seandainya jadi selesai semua. Ketika dana ini sudah tersedia, saya ada masalah. tidak melihat ada alasan yang kuat bagi investor untuk masuk. Saya nggak melihat alasan kuat dari sudut, katakanlah tadi disebut alasannya mungkin ingin green city misalnya, forest city misalnya. Ya nggak juga gitu ya. Mereka nggak tertarik yang begitu. Ya karena apa? Karena lama returnnya. Lama gitu. Oke, itu menjadi kunci ya. Dan kalau seandainya menggunakan APBN tentu ini akan mempertanyakan dari mana kemudian dananya, apakah utang dan lain sebagainya, itu juga memunculkan pertanyaan. Sangat berat. Gimana Prof? Sangat berat saya kira. Sangat berat, baik. Meskipun nanti kita akan juga cermati karena dari pihak pemerintah meyakini bahwa pasti akan ada investor yang masuk dan bagaimana kemudian nanti ke depannya masih banyak pertanyaan terkait hal ini. Infrastruktur dan lain sebagainya, pembangunan, lalu kemudian jalan tol yang sudah terhubung antara Balikpapan dengan Penajam Pasir Utara terkait dengan ibu kota negara. Bagaimana juga kemudian Jakarta setelah ditinggalkan dan lain sebagainya. Ada banyak pertanyaan, tentu ini menjadi yang menarik dalam beberapa tahun ke depan. Sampai perpindahan nanti resminya 2024 akan dilakukan pertama kali. Bukan begitu Bung Wandi ya? Betul. Rencananya. Baik, nanti kita akan cermati proses-prosesnya, tentu ini menjadi hal yang menarik. Terima kasih Bung Wandi Tuturong, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, dan juga Profesor Azumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam.